Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalian masih ingat siapa raja yang terkenal dengan hikmatnya? Iya, Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan hikmatnya. Karena kalau kita ingat lagi kisah tentang Raja Salomo, ketika Tuhan menanyakan apa yang diinginkan oleh Raja Salomo, Salomo menjawab bahwa yang dia inginkan adalah hikmat. Salomo meminta hikmat, bahkan salah satu kisah yang sangat terkenal yang membuat Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat ketika ada kasus, ada dua orang ibu yang memperebutkan satu anak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini juga berkaitan soal hikmat. Ketika seseorang meminta hikmat dari Tuhan dalam hidupnya, Alkitab mencatat, bacaan kita mencatat bahwa ada keuntungan, ada dampak yang diakibatkan ketika seseorang itu mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia itu hidupnya akan beruntung. Dia akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, hidup orang yang memiliki hikmat Tuhan lebih berharga. Lalu selanjutnya akan memperoleh panjang umur. Kemudian akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia mampu mengendalikan diri dan dapat menjadi berkat, dapat menolong orang lain. Mengapa orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan bisa merasakan itu semua sesuai apa yang ditegaskan dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini? Hal itu karena orang yang berhikmat, orang yang memiliki hikmat Tuhan tidak bertindak dengan sembarangan, tidak bertindak asal-asalan atau tidak bertindak gegabah, tidak ngomong seenaknya, tidak ngomong sembarangan. Ketika seseorang memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan, ketika seseorang meminta hikmat dari Tuhan dan mendapatkannya, orang itu bisa menggunakan pikiran, perkataan, atau bahkan perasaan dengan baik. Bisa berpikir dulu sebelum bertindak, bisa berpikir dulu sebelum mengambil keputusan, bisa berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata. Sehingga kalau seseorang itu bisa berhikmat, dia mendapatkan hikmat, dia bisa berpikir dulu dengan baik sebelum bertindak atau berkata-kata, dia bisa memikirkan tentang resiko yang akan dihadapi atau akibat yang akan dihadapi oleh tindakan atau kata-katanya. Jadi orang yang memiliki hikmat Tuhan akan beruntung, akan berharga, akan merasa bahagia, bisa menjadi berkat bagi orang lain karena dia bisa berpikir dulu sebelum bertindak, karena dia bisa berpikir dulu sebelum ngomong. Sehingga orang lain tidak sakit hati, orang lain tidak merasa terluka dengan apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan melalui firman Tuhan. Kejadian sampai dengan Wahyu, ketika kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita bisa memikirkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebelum mengambil sebuah keputusan, sebelum bertindak atau sebelum berkata-kata. Kita juga dapat mendapatkan hikmat dari Tuhan melalui doa. Ketika kita berdoa untuk meminta hikmat yang berasal dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan hikmat yang kita minta dan kita dapatkan dari Tuhan, baik melalui doa ataupun melalui firman Tuhan, hikmat Tuhan akan menuntun kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi mari sama-sama kita meminta hikmat dari Tuhan, kita mencari tahu hikmat dari Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.